محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang saya hormati Bapak Korwil Sang Mendikbud Kutasari, yang saya hormati Ibu Pengawas TKSD Kecamatan Kutasari, dan yang saya hormati Bapak Pengawas Pemilik PNF Kutasari, yang saya hormati juga Ketua KTS Kecamatan beserta seluruh pengurus, yang saya hormati Ketua PGRI beserta jajaran pengurusnya, dan yang juga saya hormati seluruh teman-teman guru KKG PAI Kecamatan Kutasari beserta wabil khusus guru kelas 1 sampai kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah sehingga pada siang hari ini di dalam bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah dinilai ibadah untuk datang ke majelis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Izinkanlah dan saya minta doa restu kepada seluruh yang hadir di sini dalam saya nanti menyampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya seluruh jamaah di sini kiranya bisa memaafkan, alhamdulillah. Dan yang mudah-mudahan apabila nanti ada bermanfaatnya, semata-mata ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari untuk meminta ridho kepada Allah agar senantiasa apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan semata-mata karena ibadah kepada Allah. Untuk bersama-sama kita membaca teks yang sudah ada di balik materi itu adalah teks Asmaul Husna. Saya mohon untuk bersama-sama kita meminta kepada Allah, munajat kepada Allah agar di hari yang penuh barokah ini, di bulan suci ini, bukan hanya kita di sini mendapatkan keberkahan silaturahim, tapi juga kita mendapatkan keberkahan dalam zikir Allah di dalam surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah sungguhnya memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, yaitu Asmaul Husna. Maka berdoalah kamu sekalian menggunakan Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna yang 99 jumlahnya, itu semua bagi hamba-hamba, kebutuhan hamba-hambanya adalah di dalam tercantum dalam Asmaul Husna. Apapun hamba-hamba yang dihajatkan, maka ketika kita mempunyai hajat yang besar, bacalah Asmaul Husna. Semoga menjadi qabul ijabah apa yang kita harapkan. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama sebelum kita baca, kita buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mustafa wa alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Mari bersama-sama. Nadanya terang saja ya. Ikuti semuanya yang sudah mempunyai teks bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Bashiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mu'si ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntaqim ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasi
اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نصراننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن شر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum saya menyampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan. Untuk K3SA sendiri belum tahu karena memang saya di Kuta saya itu baru. Sebelumnya itu di Korwil Cam Dindikbud Padamara. Sehingga saya perlu memperkenalkan dulu nih, izin memperkenalkan. Nama saya Joko Susanto dari SD Negeri 1 Kutasari, mengampu guru agama. Untuk alamat di Desa Karangbule, RT 4 RW 1. Untuk dulu ada guru atau kepala sekolah dari Karangbule yang di sini yaitu Pak Sukardi almarhum. Ini teman saya, teman satu RT. Terus untuk anak, alhamdulillah anak saya 5 ya. Alhamdulillah minta doanya. Saya 5, istri 1. Yang mudah-mudahan dan semua nantinya yang masih jomblo di dalam bulan yang penuh berkah ini segera didapatkan jodohnya, dan mudah-mudahan yang belum P3K di dalam doa bulan Ramadan ini segera diangkat menjadi P3K, dan yang belum sertifikasi yaitu mudah-mudahan nantinya segera sertifikasi, dan yang sudah sertifikasi yang mudah-mudahan cair pada bulan ini yang penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Inilah bulan yang penuh berkah, di mana adalah salah satunya kita harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Seorang guru adalah luar biasa, sehingga apa yang sudah kita jalani, mari bersama-sama tanamkanlah sebagai kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai seorang guru, agar benar-benar menjadi guru yang profesionalitas. Amaluma, karena benar-benar sangat mulia tugas sebagai pendidik. Amin Allahumma amin. Salah satunya, alhamdulillah saya sendiri, ini untuk saya sendiri cerita sebelum saya ke materi. Pengalaman saya menjadi bakti selama 13 tahun. Alhamdulillah, untuk kita berjuang untuk seorang anak yang 5. Tapi memang saya akui, benar-benar yang namanya guru itu memang sakti. Bukan berarti saya ngalam sendiri, memang benar-benar guru itu sakti. Saktinya apa? Saya dari awal dulu mengajar itu 300.000 sampai kemarin Bupati, itu ketika dikatakan secara materi, secara kalkulasi kalkulator,
untuk ilmu matematikanya manusia itu tidak akan cukup. Kira-kira Bapak Ibu guru semua yang di sini sama buatan kali kejadian guru. Bener rasakan guru itu sakti buatan. Kayak kula sesu buatan nonton gaji, buatan nonton. Tapi kula niku guru niku bener-bener barokah iki. Lantaran nopo? Barokahipun guru niku nularaken ilmu. Dipun ngendikaken dari Kanjeng Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ngalap ilmu, golek ngluruh ilmu, ngudi ilmu niku hukumipun wajib bagi seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Lah berarti kemana nih? Untuk mencari ilmu itu kemana? Tak lepas dari seorang guru. Dari berkait kita dituntut yang seorang muslim itu ngaji kelas TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu agar belajarnya kemana? Yaitu ke seorang guru. Makanya mulia sekali kita sebagai guru patut bersyukur. Nikmat mana lagi kita dustakan. Ilmu yang kita salurkan salah satunya adalah menjadi amal jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin sholat kita, zakat kita tidak tercatat sebagai amalan yang baik, tapi mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, ilmu yang kita sampaikan, itu salah satunya adalah nanti memberat timbangan di yaumil masyad, di yaumil misad. Allahumma. Maka patut bersyukur kita sebagai seorang guru. Mari bersama-sama tingkatkan kewajiban kita dalam mendidik anak-anak kita. Apalagi sekarang sudah adanya yaitu kurikulum merdeka, di mana seorang guru hanya mengawal, hanya membekali, hanya kita memotivasi kemampuan para anak-anak kita. Sehingga seorang guru, karena apa? Yang memintarkan itu kita hanya sebagai media, sebagai jembatan. Makanya tadi saya sampaikan di sini, sebelum saya menyampaikan materi, saya meminta kepada Allah dulu. Saya mohon kepada Allah dulu agar nantinya apa yang mudah-mudahan keluar dari apa yang sampaikan semata-mata ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Makanya bersama-sama kita untuk memunajah, membaca Asmaul Husna yang mudah-mudahan menambahkan keberkahan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Disampaikan barang siapa yang niat kita dari rumah untuk tolabul ilmi, tolabul ingin mencari ilmu atau majlis zikir, itu setiap langkahnya, semalam saya baru mengaji, setiap langkahnya itu dari rumah atau yang menggunakan kendaraan, setiap putarannya roda adalah mendapatkan pahala untuk setiap tahun, pahala kita untuk ketika kita niatkan mencari ilmu. Apalagi juga disebutkan lagi berkahnya, fadilahnya kita mencari ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Amin Allahumma amin. Kalau pada tanggal mereka guru agama niki kita guru agama Kutasari niki satu malam niku mun wonten sing nglaksanaken nglampahi nindakaken niku sholat sunnah 20 rakaat pun nggih. Pun nggih. 20 rakaat pun nggih. Tapi nek 1000 rakaat menawa dereng nggih. Dereng niki. Tapi fadilahipun salah setunggal kita teng mriki majelis niki niku luwih sae tinimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Dan niku alhamdulillah yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang ada pada diri kita itu adalah memperbaiki, menambah. Sama halnya dengan sama-sama botol aqua ibu, sama-sama botol aqua 10, tetapi di dalam sama-sama semuanya itu beda-beda isinya. Kira-kira harga dari botol aqua tersebut beda atau sama? Berbeda. Ada yang berisi madu, ada yang berisi susu, ada yang berisi air biasa, ada yang berisi air sirup. Tentulah pasti meskipun sama, meskipun pada botol aqua, tetapi harganya berbeda.
berbahagia sekali di sini. Alhamdulillah, guru-guru di sini semuanya sudah alhamdulillah mendapatkan kemuliaan, mendapatkan penghargaan sebagai guru-guru. Itu adalah guru-guru yang profesional, adalah mendapat tunjangan sertifikasi. Itu adalah salah satu keuntungan bagi kita. Jadi untuk memotivasi yang belum seperti saya sendiri, ini sebagai contoh yang terbaik saya sebagai toladan adalah ketua KKPI di Kecamatan Kutasari, yaitu Ustadz Abdul Zain. Itu benar-benar energi, masih muda, benar-benar untuk menambah kualitas diri. Saya mencoba untuk meneladani beliau, tapi saya bukan berarti tidak meneladani yang sepuh ini bagi yang muda. Karena apa? Mereka itu sebagai, yaitu khususnya Pak Abdul Zain itu adalah masih muda untuk mengikuti apapun apa yang ada untuk peraturan pemerintah, sama halnya untuk membedakan isi di dalam botol aqua tersebut. Rupanya sama, malah mungkin lebih enggak yang lain. Tetapi ketika isinya itu bagus, insya Allah akan menambah kualitas pada diri kita sendiri. Amin Allahumma. Disebutkan di dalam Al-Quran, pangapunten Pak Bagus Mbok sarangan sebelah, yarfa'illahu alladziina aamanu bil ilma darajat. Dah niku. Juga Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki apa? Ilmu, beberapa derajat, beberapa tingkat. Amin Allahumma. Amin. Nah inilah salah satunya tadi saya menggambarkan kenapa kok botolnya sama, isinya berbeda, tidak sama. Alhamdulillah seorang guru di sini adalah semuanya sudah ada yang mendapatkan untuk sedang penggerak sertifikasi. Itu salah satu untuk menambah kemampuan dan kualitas kita. Amin Allahumma amin. Makanya di dalam pagi ini pas banget judulnya ASN berakhlak menuju Ramadan berkah. Apa yang saya sampaikan adalah yaitu tentang guru juga. Ya. Nah, guru di sini adalah saya mengutip bukan dari saya sendiri, adalah dari disiplinnya pendidikan. Seorang guru mempunyai kelebihan. Dari apa yang nanti saya sampaikan ini semuanya pasti ada pada dalam diri panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Itu ada 8 kelebihan sifat yang dimiliki seorang guru, yang alhamdulillah kita semua di sini adalah guru. Meskipun Bapak Korwil niki sekarang Korwil, tapi sejatinya dulu orang pendidik. Inilah mulianya seorang guru. Jadi di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza madadnu Adam man qara'an mamaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ainin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Hadis riwayat Muslim, yang artinya jika seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Ternyata saya pelajari di sini bukan berarti kita merasa sombong, tetapi ini dimiliki oleh seorang guru. Amin Allahumma amin. Ini ada pada seorang guru semua yang hadir di sini. Ada semua perintah Kanjeng Nabi di dalam predikat seorang guru. Bukan berarti saya memberikan penghargaan kalman kepada panjenengan, tapi memang benar. Untuk yang pertama adalah sedekah jariyah. Alhamdulillah dari K3S itu mengkoordinir selalu setiap tahunnya atau setiap gaji itu untuk apa? Untuk bersedekah yang tidak terasa, yang mudah-mudahan itu semua salah satunya adalah nanti bisa menambah amal kita ketika kita sudah meninggal dunia. Tadi sudah dari awal saya sampaikan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Guru kelas 1 khususnya ini, guru kelas 2, guru kelas 3 itu adalah sebagai pondasi. Untuk pondasi awal membekali ilmu. Selain ini berkata orang tua, karena pendidikan yang pertama memang adalah orang tua, tetapi inilah keberkahan dan kita dipercayakan oleh kedua orang tua anak-anak selalu didoakan sehingga
seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan pantang menyerah, memberikan ilmu kepada anak didiknya, sehingga doa dari mereka, seorang ibu, seorang ayah di rumah, menjadikan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Saya yakin, makanya Pak, kalau kita tidak mensyukuri, siapa lagi? Kita harus bersyukur. Jangan sampai kita memandang indah sesuatu yang belum didapat, tapi apa? Jagalah apa yang sudah kita ada, pertahankanlah, maksimalkanlah yang sudah kita terima, profesionalkanlah apa yang sudah kita jabat. Jangan sampai seorang guru mencari sampingan lain. Seorang guru misalkan bukan guru ada aku sih sertifikasi kurang, jangan. Tetapi insya Allah dengan cara kita bergelut di dalam pendidik, memaksimalkan di dalam pengajaran kita, insya Allah yang namanya barokah, yang namanya berkah itu pasti ada. Kinten-kinten sedaya guru-guru mriki namanya pun barokah, percaya mboten Bu? Percaya. Berkah niku setitik ya pas, syukur-syukur akhirnya cukup luwih nggih mboten. Tapi wonten sing setitik ya kurang, kurang kathah nggih mboten. Tapi mudah-mudahan kita adalah setitik ya pas, akeh ya alhamdulillah. Itu salah satu keberkahan ketika kita sudah benar-benar meyakini apa yang sudah kita menjadi amanah kita geluti, kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Insya Allah apa yang kita dapatkan menjadikan barokah bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi masyarakat, dan bagi seluruh yang ada di dekat-dekat kita. Amin Allahumma amin. Mari di dalam bulan ini awali, yang kepingin kesana-kesana pertahankanlah. Mari maksimalkanlah profesionalitas kita sebagai pendidik untuk membekali anak-anak kita selanjutnya. Itulah yang menjadi aset, menjadi saham bagi kita nantinya, bukan hanya di dunia tapi juga nantinya di akhirat. Amin Allahumma amin. Terus yang ketiga adalah anak soleh, anak-anak kita. Karena apa? Saya sendiri tanya kepada anak saya, besok mau jadi apa? Jadi guru. Banyak teman-temannya dia ketika di rumah mau jadi apa? Jadi guru. Berarti anak-anak kita itu terobsesi, termotivasi. Seorang guru benar-benar luar biasa. Karena apa? Jadi presiden pun adalah bekal yang utama, fondasi yang utama dan seorang guru. Jadi apapun, makanya ketika kita sudah sebagai guru tidak ada rasa syukur, ikut eman-eman. Mari bersama-sama kita mulai hari ini dengan bulan Ramadan ini, apapun yang masih wiata bakti, yang belum P3K atau yang sudah P3K, yang sudah sertifikasi, yang sudah PNS dan sertifikasi, mari maksimalkan kemampuan kita untuk menjaga amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bayangkan kemampuan kita hanya mendidik. Bayangkan kalau kita tidak ini, kita hanya seorang petani saja, tetapi alangkah indahnya berkah dari mengajar. Kita bisa segalanya, bisa bertani, bisa berkebun, bisa semuanya. Itu adalah berkah dari ilmu yang kita dapat dan ilmu yang kita tularkan kepada para peserta didik kita. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya adalah saya akan memberikan 8 sifat kelebihan seorang guru. Yaitu diantaranya adalah 8 sifat tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah takwa, ya berarti alhamdulillah. Inilah berkah dari ilmu yang kita tahukan, kita menjadi takwa. Yang kedua adalah ahli, yaitu memiliki sifat teladan yang baik, ahli dalam bidangnya, terus sabar dan tenang, sifat lemah lembut, memudahkan urusan orang lain, tidak mudah marah dan memberikan nasihat. Itu dari kelebihan seorang guru yang tertabuk, dan juga alhamdulillah ini semuanya adalah sesuai dengan apa yang dimiliki oleh yaitu panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sifat kelebihan dari 8 seorang guru, salah satunya yaitu takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang artinya adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan orang yang kaya, bukan orang yang mewah, bukan orang yang ganteng nih, bukan orang yang cantik, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara semua adalah orang yang paling bertakwa. Ini saat tadi diulas kelebihan seorang guru itu mempunyai 8. Yang pertama adalah takwa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah berubah. Tinggal kita nanti yang merenung, ya Allah, aku sudah bertakwa sebagai guru atau belumnya, sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjauhi perintahnya atau belum. Ketika saya sudah, berarti ketika berangkat pagi, alhamdulillah, beruntungnya kita seorang guru tanpa harus diawasi setiap hari oleh korwil, oleh pengawas, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai guru. Gimana Pak? Gimana? Itu tanpa harus ada kepala, tanpa harus ada Pak korwil, Pak pengawas, Pak pemilik, kita sudah melaksanakan kewajiban itu setiap hari tanpa harus kita suruh. Itulah yang namanya benar-benar kita menjalankan perintah Allah tanpa harus beda. Kalau misalkan, bukan berarti kita melihat orang lain, ada sesuatu fulan misalkan pekerjaan yang lain, orang anak manajer gila, kan seperti itu. Saya juga dulu menghalangi ketika saya bekerja di pabrik, ketika nggak ada mandore, saya mulai assalamualaikum. Tadi seorang guru ini berangkat gas mengajar kewajibannya tanpa harus dituduh, tanpa dia sudah benar-benar seorang guru kelas 1, kewajibannya mencerdaskan, memberikan benar-benar pemahaman, membaca, menulis, menghitung, itu terus itu sudah. Dan inilah berarti ya Allah, kita sudah menjadi salah satu dari keuntungan kelebihan seorang guru adalah kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Untuk yang kedua, kira-kira ini saya membacakan ini 5 menit kayaknya selesai. Tadi diberikan oleh Pak K3S itu 1 jam. Padahal saya melihat ini kalau berbicara di depan seperti ini berbeda kalau dari Pak Korwil, Pak Ketua K3S, itu sampai berapapun itu insya Allah bisa. Tapi saya ini ketika menyampaikan seperti ini dilihat baru 5 menit langsung gitu ya. Makanya tadi saya harus gimana caranya, gimana majelis ini ada 2 keuntungan, majelis ilmu dan majelis zikir. Makanya bersama-sama kita tadi berzikir Asmaul Husna, ternyata cepat. Ya ternyata cepat, kita hanya 5 menit sudah selesai. Mudah-mudahan nanti saya harapkan ketika sudah di akhir acara ini pertanyaannya itu tidak ada ya. Pertanyaannya tidak ada. Tapi misalkan nanti kalau ada pun teman-teman kita PAI yang lain yang bisa menjawab, itu bisa kita membantu, atau dari K3 Askar itu bisa menjawab. Kita bersama-sama ini adalah saling berdiskusi di sini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini saya memberikan, ini adalah bukan semata saya mengajari, tapi hanya saya membacakan. Ada yang bertanggung jawab. Yang bertanggung siapa? Yang menentukan, yang membuat ini. Makanya apa? Saya diberikan lantaran untuk membaca ini biar sampainya manfaat, kita sama-sama belajar. Saya hanya media untuk memperkeras apa yang ada di dalam tulisan. Saya juga dapat runtutannya, itu ada yang bertanggung jawab. Amin Allahumma amin. Ini sama-sama. Itu tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti seorang pendidik senantiasa mengarahkan manusia atau mengarahkan anak didiknya untuk berbuat baik, amanah, jujur, dan selalu mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang benar tanpa merupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala demi mengharapkan ridho Allah. Maka dengan kita diberikan sifat takwa tersebut, kita senantiasa memperbaiki diri dan menjalankan pekerjaan sebaik mungkin. Amin Allahumma amin. Semuanya ada. Yang pertama ada pada jiwa pendidik semua. Inilah salah satunya keuntungan dari sifat kelebihan seorang guru. Untuk yang kedua, memiliki sifat teladan yang baik, contoh yang baik. Alhamdulillah. Sehingga
pangapunten ini Bapak Ibu guru, pasti rata-rata seorang guru di desanya mesti apa-apa kanggo di badan Bu teng PKK, teng posyandu, teng RT, teng balai desa, teng pemilu, semuanya itu mesti guru gimana kayak mas guru, kayak mbak guru kan kata itu gini. Terus kita salah satunya kita bergelut di dalam bidang ilmu. Bukan kita itu yang sombong, tapi Pak, karena apa? Sesuatu yang kita miliki itu bukan diri kita yang melihat, tetapi siapa? Orang lain yang melihat. Sama halnya pangapunten, aku nganggo minyak wangi, padahal wangi banget Bu, seras, tapi dengar wangi-wangi. Yang mudah-mudahan ilmu itu seperti itu. Kita sudah memakai minyak wangi banyak, yang sudah wangi ya. Tetapi orang yang enggak wangi teman sama. Salah satunya keuntungan ilmu ketika kita banyak belajar, apalagi kita menyampaikan tiap harinya, setiap hari dari pagi sampai siang itu adalah mencerminkan keberkahan ilmu yang melihat sosok dari panjenengan kemanfaatannya adalah orang lain. Ini loh yang pas, ini loh mbak guru, ini loh kamu yang pas menjadi ini. Rata-rata seorang guru di masyarakat sampai mungkin yang sudah sepuh-sepuh gantian sing nom seperti itu. Contohnya saya sebagai panutan Pak Korwil di desanya, saya dulu sudah di desanya juga ada bakti. Apapun Pak Korwil itu menjabat semuanya di desanya, itu salah satunya dari keberkahan ilmu yang dia tularkan. Amin Allahumma amin. Itu Pak Sen lagi guru agama di rumah mengurusi ini, mengurusi pengajian, itu salah satunya. Itulah ilmu. Sehingga pantaslah kita memiliki keuntungan yang kedua adalah memiliki sifat teladan yang baik. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ini juga sudah Kanjeng Nabi sudah menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi putus untuk memberikan suri teladan. Ini masuk diadopsi oleh seorang guru itu ada pada itu, salah satunya adalah karena ilmunya tadi disalurkan sehingga kita salah satunya adalah diberikan kelebihannya, yaitu adalah kita menjadi suri teladan minimal bagi diri kita sendiri, keluarga, anak-anak kita. Insya Allah dengan itu bukan hanya itu, semua adalah merambah, semuanya menambah, melebar frekuensinya ke masyarakat, ke kecamatan, ke seluruh kabupaten. Itulah yang mudah-mudahan kita harus selalu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita mengenai itu fadilah dari keberkahan kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Bukan hanya di dalam Kanjeng Nabi, tapi juga contoh Bapak pendidikan nasional yaitu adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan, ingar sosok dulu imat jauh mangungkarso tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan kekuatan. Dari makna tersebut adalah alhamdulillah seorang guru pastinya adalah selalu memberikan contoh, memberikan semangat. Berbeda ketika tidak bergelut dalam ilmu, pasti ngerumpi. Karena apa? Tingkatan di dalam sebuah untuk person itu, yang pertama adalah orang tersebut itu selalu membuat ide-ide untuk masa depan, membuat mencantangan ide-ide. Itu kategori, itu juga ada di dalam sebuah Bapak Ibu guru semuanya. Yang kedua, kategori person yang kedua adalah membicarakan yang sudah terlewat, sudah terjadi, dibicarakan. Yang ketiga, pesan yang ketiga adalah membicarakan kejelekan orang lain. Na'udzubillah. Karena ketika di dalam kita sudah tahu konsep tiga tersebut, seorang guru ini pasti pandainya apa? Ketika ada orang yang mau ngerasani, tetap pastinya untuk mengarahkan ke hal yang positif. Itu pas
pasti ketika ada yang salah satunya itu memberikan kejelekan kepada orang, tetap seorang guru itu pasti mencoba membendung, meminimalisir agar apa yang disampaikan itu, aib-aib yang diberi itu pasti agar meminimalisir itu. Saya lihat dari berbagai teman-teman guru itu seperti, oh iya, inilah salah satu manfaat seorang guru itu seperti itu. Banyak ketika mudah-mudahan saya lihat ketika tidak mempunyai itu banyak ngomong di belakang, ghibah. Itu banyak orang yang tidak tahu di sana, bukan seorang guru ini khususnya, tapi seorang guru insyaallah dia selalu meminimalisir ketika ada salah seorang, yaitu oh berarti inilah dampak dari ilmu yang ada pada guru itu adalah berkah. Amin Allahumma amin. Makanya oh ya ternyata seorang guru selalu memberikan konsep, memikirkan konsep yang untuk besok. Makanya itu belajar dari RPP. Itu belajar dari RPP itu membicarakan sesuatu yang besok saya sampaikan, bukan merusak apa yang sudah itu tambah dirusaki, bukan menyebar fitnah, bukan. Tapi ini adalah belajar dari apa yang ada di dalam RPP itu. Seorang guru adalah tadi membicarakan hal-hal yang nantinya ke depannya, bukan malah satu memberikan aib pada orang lain. Karena apa? Ketika seorang guru itu harus berpedoman. Ketika kita dihibah, kita diberikan kejelekan, itu perumpamaan ada seseorang yang mengirim sesuatu kotoran kepada kita. Ketika kita tidak menerima, berarti kiriman itu untuk siapa? Dirinya sendiri. Berarti konsep kita harus ketika ada sesuatu apapun, ucapan apapun terkait kita itu kita biarkan saja. Ketika kita tidak merespon, menanggapi, berarti sesuatu ucapan yang jelek-jelek itu untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Sama yang tadi ketika ada seorang mengirim makanan yang busuk, makanan yang banyak racun, tetapi bagi kita itu tidak menerima, berarti otomatis ketika kita di dunia, otomatis makanan itu untuk dirinya yang mengirim, untuk dirinya sendiri. Begitu ketika ada seseorang menceritakan kejelekan kita di belakang, biarkan saja. Insya Allah kejelekan itu perkataan untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Itulah konsep. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ahli dalam seorang guru, yaitu kelebihan sifat kelebihan dari 8. Yang ketiga adalah ahli dalam bidangnya. Karena kemarin saya tertegun dengan mentikannya pasir, ketika sesuatu yang diserahkan kepada bukan ahlinya, pasti sesuatu itu akan tidak berhasil ya. Nah ini, tapi alhamdulillah kita di dalam guru ini ada mapel PAI juga diambil oleh guru PAI, PCOK, guru kelas 1, 2, 3. Tetapi dari keuntungan itu guru itu bisa segalanya. Dari kemanfaatan guru itu belajar terus. Guru itu satu, tani pinter, dagang pinter, bisnis pinter, make up pinter, online pinter. Itu karena kecerdasan. Setiap hari kita bergelut dengan ilmu. Gimana bro? Guru itu multi talenta. Amin Allahumma. Tapi seperti apapun multi talenta, kita harus mempunyai kewajiban yang utama adalah nama bro? Nama? Mengajar. Itulah kewajiban. Itulah yang kurang apa pemerintah, kurang apa Allah memberikan sebuah keberkahan lewat putusan pemerintah untuk memberikan hak kepada kita. Tetapi bukan menutup kemungkinan kita yang bisa bertani, maka bertanilah. Yang bisa berternak, berternaklah semata-mata untuk ibadah. Tetapi jangan lupa, kewajiban yang utama adalah sebagai kita untuk mencerdaskan bangsa, mentransfer ilmu, itu jangan kita tinggalkan. Amin Allahumma amin. Oh, tiga online ini insyaallah hasilnya semen-semen ngungkuli ngalahna nyonggoli gaji ini, jangan. Tetap kembali ke pokok utamanya adalah kita. Nanti seberapapun gaji di luar sana sampingannya, ketika tidak melaksanakan kewajiban akan menjadikan tidak keberkahan bagi apa yang kita dapat. Karena apa? Sama halnya kita mempunyai air 10, tetapi kita ngingung garangan loro. Nah, kira-kira pertama buatan bro, malah asik ya. Jangan sampai kita garangan loro meskipun jumlah berarti rolas salah.
tetapi itu malah akan habis. Tetapi ketika kita benar-benar bukan kita punya ayam sedikit, tapi itu adalah nanti ngendok-ngendok sama. Jangan kita melalaikan kewajiban yang utama karena tergiur sesuatu yang lain. Itu sama halnya kita mempunyai ayam 10, punya garangan 2. Ya, itu. Akhirnya apa dong? Jauh akhir rolas berisi kurang baik ya. Kurang baik deh, seperti boleh paling lah nambah garangan lagi kan seperti itu. Itulah kewajiban yang paling utama adalah kita adalah tetap sebagai apa yang sudah Allah perintahkan dan juga kita sebagai sudah dijanji di dalam sebuah ASN itu harus kita laksanakan. Poin yang keempat, sabar dan tenang. Ini, alhamdulillah saya benar-benar sudah menjadi guru. Allah memberikan ketenangan pada saya ya. Berarti harus yang baik itu sedih. Ternyata kita sebagai seorang guru itu diberikan kelebihan sifat itu sabar dan tenang. Gimana rasa kalau tenang bu? Kelas 1 sing patakil kayak dereng baca. Gimana bu? Kelas 1 loh mana pokoknya patakilan. Tapi ngambil dan derengnya yang baca apa? Nah itu membekali itu sabar, tenangan. Setiap hari menggeluti. Ternyata rekreasi yang paling indah adalah seketika kita di dalam pembelajaran itu. Tidak ada lain rekreasi yang paling indah selain kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini Mbah Maimun Zubair dawuh seperti itu. Karena saya riset pembuktian, ternyata guru-guru itu ayat nombor. Gimana bu? Malah justru guru semakin tua semakin ganteng, semakin cantik bu. Saya setuju itu. Kulorin nate terus caranya pun ketinggalan itu terlihat itu seorang guru itu tambah lagi tambah nombor. Itu pasti. Dari seorang guru aja bermalah tambah tua tambah klinis, tambah tua tambah cantik itu. Itu adalah apa? Berarti jangan menyepelekan sesuatu yang sabetina kita laksanakan. Itu adalah rekreasi yang paling dibandingkan rekreasi ke diet. Itu karena apa? Karena hanya satu kali seolah-olah indah. Padahal rekreasi yang benar-benar hakiki itu setiap hari adalah pembelajaran itu yang memberikan imun kepada kita, memberikan imun energi sehingga benar-benar kita selalu gembira, selalu ceria sehingga kita awet nom. Amin Allahumma amin. Mungkin saya sekarang ini kelihatan tua karena baru tapi nanti semakin 40 semakin mungkin saya menjadi muda mungkin seperti itu. Ini untuk saya sendiri lah mungkin. Karena ini saya baru kan kelihatan tua. Padahal saya masih bertabi. Setelah nanti saya menggeluti di sini terus, insya Allah akan melocok caranya lah ya, melocok caranya melocok. Nah insya Allah mudah-mudahan itu saya yakini bahwa seorang guru tetap pastinya terlihat tesino dek purna belum sembuh kok kan seperti itu. Tesino dek purna kan atau dek. Nah itulah salah satu keuntungan apa yang kita berikan kepada anak didik. Itulah menjadi keberkahan tadi. Rekreasi yang paling utama adalah mengajar. Jangan karena hujan 10 hari kalah dengan kemarau 1 hari. Maksudnya apa? Ya rekreasi yang sering kita lihat itu dikalahkan dengan rekreasi yang hanya kita ke Jogja. Padahal hakikatnya rekreasi yang di rumah itu sendiri, yang di kegiatan yaitu kantor kita itu yang paling mulia. Nah itulah makanya benar sekali dawuh Syekh Maimun Zubair itu, rekreasi yang paling indah adalah ketika pembelajaran mendidik peserta didik. Nah itu. Untuk yang tadi disebutkan sabar dan tenang. Seorang pendidik terdapat sifat kelebihan yaitu sabar dan tenang sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilm wal-anatu. Artinya sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu al-hilm, kesabaran, kearifan, dan ketenangan. Nah ini ngendikanipun menipu Kanjeng Nabi. Nah sekarang saya tanya,
Jujur kepada seluruh yang di sini. Kira-kira ibu mempunyai sifat sabar buatan bu? Sabar ya, alhamdulillah. Sifat tenang buatan tenang, alhamdulillah. Urung matusan dikasih tetap tenang. Mas orang mulai anggar raya betul ya kan tenang, salah satunya seperti itu lah. Insyaallah ini Allah itu memberikan sebuah benar-benar lagi dulu memberikan kita kelebihan itu sabar dan tenang. Orang sabar lebih kayak orang WP nya udah 13 tahun udah sabar bu, ya WP lagi ketika sabar alhamdulillah. Orang kali sing WP orang 10 tahun, orang ampun ningali sebuah seniki. Kita melihat karena apa? Kita menggambarkan sesuatu ijazah SD, SMP, SLTA, perguruan tinggi, pasca itu paling hanya di print out itu hanya 2000. Tetapi proses, jangan melihat Ibu Rahma yang sekarang, Pak Korwil yang sekarang, tapi proses menjadi guru berpuluh tahun, kembali flashback ke belakang, seperti apa yang dirasakan seorang guru, gajinya sangat minim, gimana Bapak Ibu? Sangat benar-benar tidak pas untuk 1 bulan itu. Gimana Bu? Niki kalau cerita kesehatan, bertanya kesehatan ini fakta buat. Karena kulo buatan lagi, kulo ngalami 13 tahun PB pertama 1 second 300 dan ibu mau alhamdulillah tadi mari bersyukurnya luar biasa karena keindahan yang sekarang kita dapat, sertifikasi yang sudah kita dapat, gaji yang sudah kita dapat, bersyukurnya luar biasa dibandingkan ketika kita melihat ke belakang. Ya Allah, ternyata seperti ini pun harus ada perjuangan. Makanya apa? Apapun yang harus kita dapat itu harus tetap bersyukur. Bersyukur itu juga harus konsekuensi. Ketika kita konsekuensi untuk memiliki sesuatu, konsekuensi kita adalah harus benar-benar kita meredam, mengekang hawa nafsu. Kan seperti itu. Kita harus konsekuensi. Konsekuensinya kepingin memiliki apa? Konsekuensinya adalah kita harus benar-benar mengekang kebutuhan yang lain. Nah itulah. Makanya itulah salah satunya kelebihan sifat guru yaitu sabar dan tenang. Alhamdulillah. Saya belajar dari guru saya itu Ibu Margi, seorang sendiri, seorang janda, tapi membesarkan. Pangapunten ini ya, bukan menyebut nama, tapi membesarkan anaknya itu. Ya Allah, luar biasa perjuangannya. Luar biasa. Kalau kita subhanallah, inilah bukti sebagai teladan yang baik, teladan untuk saya, untuk kita mengambil hikmah dari kita semua. Amin Allahumma. Untuk yang kelima adalah memiliki sifat lemah lembut. Seorang pendidik ketika mendidik peserta sangat lemah lembut sehingga disenangi oleh siswanya dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbu wa yu'ti 'ala ar-rafqi ma la yu'ti 'ala al-khunfi wa ma la yu'ti 'ala al-masiwahu." Artinya ya, sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat lainnya. Gimana saya tidak memberikan seorang guru itu lembut? Boleh nanti menjawab, seorang guru apakah lembut? Tidak. Itu boleh dari bibirnya panjenengan karena panjenengan itu tidak mau mengaku dirinya lembut. Kalau tanya, kira-kira panjenengan sendiri guru Bapak Ibu, kira-kira lembut boten Bu? Berarti mau jawab boten karena takut teriak, ngomong ya lembut. Nah makanya diam. Tetapi bukti dari kefaktaan adalah setiap hari guru, semua selain guru agama dan PJOK dan kepala pasti mendapatkan bingkisan. Ini boten Bu? Kecuali guru agama, kecuali guru PJOK dan kepala sekolah. Nah ini bukti bahwa kalian, saya tanya, apa kalian itu tidak, tetapi yang menjawab adalah anak-anak didik kalian. Yang ketiga hari guru itu semuanya mendapatkan keberkahan. Karena apa? Itulah bukti nyata. Anak-anak panjenengan semua benar-benar sayang kepada kalian semuanya, memberikan kasih sayang kepada mereka. Amin Allahumma amin. Tetap saya tanya, apa kalian mempunyai sifat kelembutan, lemah lembut? Enggak, tapi faktanya tadi pada
pada hari guru semuanya saya lihat semua di mejanya itu, ya Allah. Saya bertiga, saya kepala PJOK, ya, kepala sekolah guru agama itu dia mendampingi karena tak mungkin tidak lembut dalam mengajar. Nah inilah Bapak Ibu guru ini luar biasa. Untuk yang keenam, masih jam, alhamdulillah sebentar lagi. Ibu suka memudahkan urusan orang lain, masya Allah. Ini percaya, seorang guru itu pasti memudahkan urusan orang lain. Kadang-kadang Bu, ini saya punya cerita sama guru. Saya benar-benar butuh. Padahal guru itu hanya punya uang 50.000 dok Bu. Terus saya ke situ karena saya butuh nyilih. Butuh nih Bu. Dia nggak bercerita, nyong duitnya 50 nggak bercerita. Tetap dia nih monggo. Lalu setelah ada yang tanya, anaknya padahal kan saya kata ngomong itu bukti bahwa seorang guru ilmunya bermanfaat mempermudah urusan orang lain. Rela dirinya itu berkorban tidak punya demi kepentingan orang lain. Itu salah seorang guru. Sehingga apa? Seorang guru dimudahkan semuanya. Dimudahkan oleh BPD, dimudahkan oleh BSI, dimudahkan oleh semua itu. Apapun dimudahkan. Kepingin apa dimudahkan. Insya Allah. Nah inilah salah satu keberkahan. Dimudahkan apapun, kepingin apapun tinggal bilang insya Allah. Kadang-kadang sampai seorang guru itu malas untuk melayani banyak orang yang mencari untuk memudahkan, tapi itulah berkahnya dari ilmu yang kita dapat dari seorang guru. Amin Allahumma. Untuk yang lanjutannya adalah tidak mudah marah. Artinya adalah orang yang kuat itu bukanlah karena jago bulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Contohnya ini adalah kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Bukan berarti orang yang kuat, orang yang sakti itu adalah orang yang pandai itu untuk bertarung, tetapi adalah yang mampu menjaga, yang mau menahan dirinya dikala marah. Amin Allahumma amin. Inilah dari seorang guru. Anak 25 pasti salah satunya di kelas ada yang bandel. Itu pasti gimana Bu? Gue takut nih, setiap 1, 2, 3, satu kelas 1 kelas 2 pasti ada salah satu siswa. Itu rumus Bu. Boleh seantero dunia setiap kelas mesti anak orang yang sambas soalnya ya. Sambas terkenalnya dan anak-anak itu. Tapi tanya baru mesti yang anak bocah. Itulah sebagai ladang bagi seorang guru untuk biar menjadikan kita adalah apa? Melatih agar tidak mudah malah itu menjadi sebuah ladang pahala bagi kita. Amin Allahumma. Untuk yang terakhir ini ya, alhamdulillah, memberi nasihat. Seorang murid harus selalu berikan nasihat untuk pesertanya. Disebutkan dalam surat Ibrahim, ya bunaya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah engkau memusyrikan, menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Nah inilah salah satunya ketika tahu anak peserta dia itu musyrik apa, menyembah berhala, menyembah patung, itu memang bukan rahasia umum lagi, tetapi yang paling benar-benar musyrik yang sejati adalah yang tidak terasa, adalah menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Itulah yang paling benar-benar musyrik, menyekutukan Allah itu kalau secara dohir terlihat aja nyembah patung, aja nyembah berhala. Tetapi ingat, musyrik yang benar-benar hak itu adalah menganggap dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Ya, titiknya kita selalu mengajari jangan menganggap diri itu paling hebat, karena apa? Belum tentu teman-teman yang lain itu lebih hebat. Maka jangan sombong. Nah seperti itu, seorang ibu, seorang bapak guru itu selalu seperti itu dalam kelasnya. Makanya inilah guru itu mempunyai fadilah, yaitu memberikan nasihat. Amin Allahumma amin. Yang mudah-mudahan alhamdulillah di dalam sifat ke-8 itu insya Allah tinggal kita pertahankan, tinggal kita maksimalkan lagi, yang mudah-mudahan menjadikan ASN yang berakhlak menuju Ramadan berkah. Amin Allahumma. Demikian dari saya. Apabila saya dalam menyampaikan kepada
jamaah Bapak Ibu guru di sini Korbil Camil Ibu Putasari banyak kesalahan ucapan yang kurang berkenan. Saya benar mengucapkan yaitu permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafkan Bapak Ibu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.